Sampah adalah masalah yang perlu diperhatikan di daerah Balige, karena di Balige khususnya daerah pasar dan bundaran sangat banyak ditemukan sampah. Hal ini dapat berpengaruh buruk pada kenyamanan, keindahan, dan kebersihan masyarakat serta wisatawan. Terlihat sampah di sini berserakan, sementara di sampingnya ada tong sampah yang masih kosong. Lokasi tempat sampah ini ada di Pasar Balige, tepatnya di Jalan Raja Paindoan. Di sini bisa dilihat kalau kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian dan terima kasih. Dan juga sampah di sini bisa berdampak buruk bagi masyarakat, yaitu bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, terus bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas makanan yang ada di sini. Sekian. Kami telah melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang kami temui. Berikut cuplikan videonya. Apakah di tempat tinggal kalian terdapat masalah sampah? Kalau masalah sampah memang banyak, apalagi tempat sampahnya juga kurang banyak. Jadi banyak di sana yang sembarangan buang sampah. Menurut kalian, apa penyebab dari masalah tersebut? Penyebabnya dari sendiri juga sih, kayak malas saja membuang sampah kayak pada tempatnya. Jadi dari masalah tersebut, apa dampak yang kalian rasakan? Dampaknya lingkungan jadi kotor, dari cantikian kayak pemandangan gitu, jadi diganggu sampah pemandangan dari tempat tersebut. Apakah sudah ada solusi yang diterapkan untuk masalah tersebut? Apakah solusi tersebut efektif atau tidak? Kalau solusinya kayaknya belum ada sih. Jadi untuk orang Abang sendiri, apa harapan kedepannya untuk masalah ini? Kalau harapannya sih kayak mengurangi menggunakan sampah plastik, baru kalau membuang sampah sembarangan dikenakan kayak denda atau apa gitu. Apakah di tempat tinggal atau tempat kerja Bapak Ibu terdapat masalah sampah? Bisa saja. Enggak, menurut Bapak Ibu, apa penyebab dari masalah sampah tersebut? Sampah teman-teman pedagang di sini bisa aja nggak langsung dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi tercemarlah banyak sampah kan. Apa dampak yang Bapak Ibu rasakan karena pencemaran sampah ini? Itulah yang dibilang tadi. Jadi sekitarnya kan bisa jadi bau. Kalau hujan aliran air itu nggak lancar mengalir. Itulah salah satu kan. Apakah sudah ada solusi yang diterapkan untuk masalah tersebut? Masalahnya efektif atau tidak? Kalau solusinya ya efektif yang disaran kalau oleh dinas pasar, kalau membuang sampah apa jualannya yang misalnya yang daluarsa ya dibuanglah pada tempatnya. Itu. Apa harapan Ibu ke depannya mengenai masalah ini? Harapannya ya itulah, segeralah buang sampah pada tempatnya biar lingkungan hidup bersih. Apakah di tempat tinggal atau tempat kerja kakak terdapat masalah sampah? Kalau di sini ya, sejauh saya selama berusaha di sini, masalah sampah di sini tuh nggak ada. Menurut kakak, apa penyebab dari masalah tersebut? Sebabnya paling kalau misalnya ada masalah sampah itu, yang pertama orang yang lewat dulu buang sampah sembarangan, terus yang kedua paling dari kalau itu bulan itu atau pada lagi. Apa dampak yang kakak rasakan? Dampaknya ya kayak mata pun lebih segar ya, lihat yang bersih-bersih gitu. Terus kan kalau misalnya buang sampah yang datang pagi-pagi dengan dua sampah, terus sapu-sapu jalan itu satu pagi sama sore dia datang, ya dampaknya positif lah pasti kan. Tempat ini jadi lebih bersih, terus orang-orang kampus ini pun udah lebih yakin lagi tempatnya bersih. Apakah sudah ada solusi yang diterapkan untuk masalah tersebut? Efektif atau tidak? Solusinya ya kalau misalnya untuk masalah sampah tadi, kalau misalnya ada orang buang sampah sembarangan atau misalnya daun-daun pohon yang berhamburan, solusinya ya paling kayak kami terus mau buka jualan itu gitu, sapu jadi kotor ya, kumuh atau misalnya
jangan pula aja lah bersih tempat dan tempat perjuangan. Apa harapan kakak ke depannya mengenai masalah ini? Ya harapannya lebih ke manusianya ya, lebih ke orang-orang yang lewat. Kalau misalnya lagi pegang sampah kan di sini banyak tuh tempat sampah kan, apalagi untuk tidak ini kiri kanan ada tempat sampah. Kalau orang-orang yang lewat kalau pegang sampah, apa salahnya di tempat sampah langsung gitu, jangan di jalan, jangan di trotoar gitu kan. Apalagi tahu mereka di sini tempat jualan, kan nggak etis tuh. Pokoknya ya kalau kita mau buang sampah ya di tempat sampah. Aja kasih itu sih harapannya. Jadi Kak, kita sama-sama menjaga kesadaran akan bahayanya sampah agar kita membuang sampah ke tempat sampah. Terakhir nih, misalnya sampah organik, kita dapat mengelolanya menjadi pupuk, dan pupuk itu bisa kita bikin ke bunga dan tanaman lain. Beberapa pelanggaran sila di dalam masalah sampah antara lain melanggar sila pertama, yakni nilai ketuhanan dan keagamaan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sangat bertentangan dalam sila pertama, karena setiap agama melarang umatnya untuk melakukan perbuatan buruk, melainkan mengajarkan cinta terhadap kebersihan. Yang selanjutnya adalah melanggar sila kedua, yakni nilai moral dan adab. Dalam kebiasaan membuang sampah sembarangan sangat bertentangan dengan sila kedua, karena setiap manusia yang membuang sampah sembarangan tidak memiliki moral dan adab yang baik. Yang kemudian adalah melanggar sila ketiga, yakni nilai persatuan, cinta tanah air. Dalam membuang sampah sembarangan sangat bertentangan dengan nilai persatuan, yakni sila ketiga. Kebiasaan membuang sampah sembarangan ini terjadi karena manusia yang tidak memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Yang selanjutnya adalah melanggar sila kelima, yakni nilai keadilan sosial, di mana sebagian masyarakat juga membuang sampah sembarangan karena gengsi dan merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang lain, sehingga mereka beranggapan bahwa yang pantas untuk mengutip sampah adalah petugas kebersihan atau orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari mereka. Ini adalah tindakan yang tidak mencerminkan keadilan dalam bermasyarakat. Padahal kita semua memiliki kedudukan yang sama di dalam negara ini, tanpa memandang pekerjaan, harta, suku, atau apapun. Seharusnya, jika sudah mengetahui hal tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Adapun solusi untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan kegiatan 3R. 3R mencakup reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah kegiatan mengurangi limbah dengan cara mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan ulang barang-barang setelah pemakaian awalnya. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah kegiatan pengolahan kembali barang-barang bekas menjadi barang-barang baru yang dapat digunakan kembali. Sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, negara berdasar Pancasila, kita harus mampu mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Mari membuang sampah pada tempatnya dan mari kita pilah sampah. Alangkah baiknya jika kita dapat melakukan 3R untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Cerminkan pribadi yang berpancasila, jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.